Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Tentunya kakak berharap kita semua dalam keadaan baik. So, kita masih tetap ibadah di rumah-rumah, tetap ibadah online, tetapi kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk siapkan hati kita sama-sama, kita akan memuji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di menyembah-Mu, menyembah
Pagi ini kami rindu Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mengenal suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sambil angkat tangan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu di sini, memandang wajah-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan dan Rajaku.
Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh tiada yang bisa menjauhkan kami dari kasih Bapa. Kami rindu bersama-Mu, menikmati kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya. Sebab itu ya Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Bapa. Kami percaya pagi ini kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu ya Tuhan. Harta-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami yakin Tuhan, pagi ini Engkau mendengar setiap pujian kami. Amin. Penyembahan kami manis kedengarannya kepadamu ya Tuhan. Amin. Thank you Lord, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan. Yes. Pagi ini kami tidak pernah mau berhenti untuk ada dalam hadirat-Mu. Yes. Kami tidak mau berhenti untuk memuji-muji Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Shalom blessed people, teman-teman MPM semuanya dan juga teman-teman yang lainnya menonton ibadah online MPM pada hari ini. Hari ini ibadah online-nya bentuknya adalah rekaman dari perbincangan saya, Ko Eco, dengan narasumber hari ini yang diundang. Kalau bulan Oktober ini temanya tentang mental pengelola, dan minggu ini subtemanya kita fokus adalah mengelola keuangan. Nah, kalau teman-teman mungkin, wah umur segini udah ngomongin keuangan kok kenapa sih? Ternyata itu penting loh, kita harus mulai bangun habit kita mulai dari sejak usia dini. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang dan narasumbernya sudah siap, namanya Abuy, panggilannya ya, Miko Wong. Wah, tapi sering panggilnya Abuy. Kita doa dulu ya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Kau beri. Kami boleh bersama-sama untuk bertemu Tuhan di ibadah online Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat Ko Abuy yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya Kau mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Ko Abuy, waktu kami berdiskusi, berbincang-bincang, biar hanya pesan-pesan daripadamu saja yang disampaikan buat teman-teman yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus yang memimpin Tuhan perbincangan pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu, firman-Mu itu yang memberkati setiap kami, yang memimpin dan menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, shalom teman-teman dan shalom juga Ko Abuy. Halo, shalom. Halo semuanya. Iya, mungkin teman-teman ini Ko Abuy adalah satu cool dengan Ko Eco juga, dan beliau sudah boleh memperkenalkan diri Ko Abuy. Nanti kalau Eco ngomong kurang seru juga nih. Mungkin teman-teman pengen tahu siapakah ini Ko Abuy. Silakan Ko Abuy. Halo semuanya, shalom. Nama saya Abuy. Saya biasanya kumpul dan sharing di tempatnya Ko Eco di Cool Build Up. Jadi di sini saya selaku anggota Cool yang dimintain bagaimana sih tanggapan bahwa manajemen keuangan di umur sekarang dan di saat-saat ini gitu loh. Nah, yes. Secara singkat seperti itulah perkenalan kita ya. Yes. Nah, Ko Abuy ini udah menikah ya, jadi jangan mungkin teman-teman yang wanita mungkin, wih belum married, udah nikah ya Bu ya? udah punya satu anak. Udah punya satu anak malah ya, dan tampaknya nanti Ko Abuy juga akan nyusul juga dengan Ko Eco mau punya anak kedua juga nanti ya. Oke. Buy, thank you nih buat waktunya buat hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, semoga total dari 5 pertanyaan ini bisa dijawab semuanya di waktu yang singkat ini ya Bu ya. Semoga nanti bisa dijawab. Nah Bu, jadi gini, kan mental temanya adalah mental untuk mengelola keuangan nih, mental pengelola untuk mengelola keuangan. Pertanyaan pertama nih Bu, pertanyaan pertama adalah gini. Pandangan Ko Abuy mengenai orang Kristen harus banyak uang. Nah, itu atau seringkali uang itu dikaitkan dengan kata diberkati. Nah, bagaimana pandangan Ko Abuy? Boleh silakan sharing. Nah, thank you Dika udah diundang dengan sharing. Kalau untuk pandangan saya sebagai seorang Kristen, Yes. Kita kalau berbicara tentang berkat itu memang sangat luas sekali. Namun kita tidak bisa memisahkan dalam hal kata di dunia sekarang ini seringkali berkat itu identifikasinya tuh duit gitu, uang. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagi kita yang benar-benar mau bahas tentang uang, mari kita bahas tentang mamon. Oke. Uang itu kita harus pahami bukan sekedar alat untuk bertukar gitu loh. Tapi uang itu mempunyai karakteristik dan sifat tersendiri gitu. Kalau ditanya saya, kita sebagai seorang Kristen itu berkat itu terus menjadi kaya itu boleh nggak gitu ya? Tadi yang berkaya gitu ya. Iya. Buat saya sebagai orang Kristen itu kita bukan hanya menjadi orang kaya, tapi kita wajib berusaha ya untuk menjadi orang yang sangat kaya gitu loh. Karena kita boleh berkaca dengan contoh ya,
Iya. Orang-orang yang sudah orang-orang hebat yang sudah tertulis di Alkitab gitu. Mau Ayub, mau Salomo, mau Raja Daud, mau orang-orang hebat yang memang sudah diberkati. Tuhan memberikan berkat itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Lu bukan mau jadi kaya, tapi bisa jadi sangat-sangat kaya gitu. Nah, kita harus punya mindset bahwa semua yang telah Tuhan tanamkan di kita di dalam diri kita ini, kita semua orang mempunyai potensi di situ. Jadi bukan menjadi kaya itu nggak jadi masalah kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bahkan kita harus menjadi orang-orang yang memaksimalkan potensi dan menjadi sangat kaya. Kalau menurut saya ya, gitu. Tidak ada salahnya berarti dengan sangat kaya ya, tapi setelah jadi sangat kayanya itu mau digunakan dikelola untuk apa uangnya ya Bu ya? Nah, Dan tentunya tadi kan kita bahas tentang kenapa kita harus mengerti tentang masalah ini gitu. Karena duit itu, uang ini memiliki karakteristik dan sifat-sifatnya. Di zaman dahulu sampai hari ini, pada saat sekolah, setahu saya nih ya, kita seringkali diajarkan untuk bagaimana mempunyai mental setelah belajar itu bekerja. Ya. Yang saya pahami setelah saya terjun dalam dunia pekerjaan, itu menjadi masalah bagi saya. Karena saya tidak mempunyai mental, tidak mengerti motivasi yang benar, dan tidak bisa mengatur obsesi dan ambisi saya gitu loh dalam kehidupan Kristen. Nah, kalau kita mau bahas tentang uang, kita harus ngerti dulu karakteristik uang ini seperti apa. Uang ini sudah berevolusi di zaman-zaman sekarang ini. Contoh, selain alat tukar, uang itu sudah memiliki power gitu loh. Contoh ya, saya memiliki uang nih. Saya memberikan sejumlah uang kepada Koecok sebagai orang yang saya utangin gitu loh. Saya memberikan uang. Secara tidak sadar, ada satu kewajiban dalam diri Koecok yang harus balikin ke saya. Uang ini sudah menjadi kekuatan bagi saya gitu untuk menekan bahwa Anda ini punya hutang dan harus diwajibkan bayar kepada saya. Itu punya kewajiban, punya tanggung jawab kepada yang memiutangi ya. Setelah itu juga jangan lupa, uang itu sudah tidak seperti dulu. Kita mengenal dulu uang itu ada selembar kertas yang memiliki fisik. Evolusi sekarang kita, apalagi di zaman-zaman corona ini, uang ini sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak kelihatan. Kita semua banyak yang memiliki OVO, GoPay, Dana, bahkan banyak sekali pembayaran di luar sana yang bisa kita install di aplikasi dan itu sudah tidak kelihatan. Kita cuma tahu nominalnya, tapi kita tidak ngerti bentuk bakunya seperti apa gitu loh. Nah, uang elektronik ya. Ya betul. Nah, terus ditanya sebagai seorang Kristen gimana nih untuk kita ini memahami, kita udah mengerti nih karakteristik uang seperti apa, sikap hati kita seperti apa nih sebenarnya. Nah, kita sebagai orang Kristen mengelola keuangan itu wajib hukumnya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih kalau saya masih studi yang benar-benar masih sekolah, SD, SMP, SMA, atau kita baru yang memulai kerjaan, karyawan segala macam. Bagaimana nih kita untuk mengelola keuangan, penghasilannya kagak ada, ya nggak? Biasanya pertanyaan seperti itu ya. Oh berarti nih Abu udah bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Nggak apa-apa, tapi pertanyaan selanjutnya adalah gini Boy, boleh nanti sekalian dijawab nih, karena arahnya udah ke sana, yaitu maksudnya tuh kalau untuk anak-anak zaman sekarang tuh mengelolanya tuh seperti apa sih perlunya? Boleh nggak Boy di-share? Karena tadi udah mengarah ke sana tuh ya. Betul, jadi ya ini menarik nih. Seringkali kan pertanyaan-pertanyaan sering dilontarkan itu ketika saya menjadi seorang anak muda, bagaimana saya melakukan kelola keuangan yang sebenarnya saya sendiri merasa nggak punya. Nah, itu yang pertama seringkali dipertanyakan seperti itu. Karena ya karena saya kan masih sekolah, saya masih mendapat uang jajan, saya belum ada penghasilan. Nah, sebelum kita mulai ke sana, kita coba baca firman Tuhan dulu deh. Mantul. Siap bro, berada di sini ya. Mari kita buka di Matius pasal 25.
Matius pasal 25 teman-teman, ayat yang ke Ayatnya semestinya dari 14 sampai 18. Namun saya langsung menitik beratkan di ayat 18 supaya lebih kena dengan apa yang kita bahas kan. Iya. Oke, saya bacakan ya. Mereka perumpamaan tentang talenta. Oke, yuk silakan. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, analogi saya nih, orang yang menerima 1 talenta uang ini merasa, ini talenta uang gue dikit nih. Ya nggak ada bedanya dengan kita ini yang mungkin baru berasa, nah gue mah karyawan, mau gimana gue bisa survive, gimana gue bisa mengelola keuangan gitu loh, bukan sesuatu jumlah gede yang harus gue kelola. Ataupun gue masih sekolah nih, masih belum ada penghasilan. Nah, sikap hati pertama yang kita harus tahu bahwa kembali lagi seperti yang awal, kita harus mengerti kita diciptakan oleh Tuhan, kita sudah ditanamkan kemampuan dan potensi yang harus kita maksimalkan gitu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita harus mengerti mengelola keuangan. Yang harus kita titik beratkan adalah bagaimana kita harus berinvestasi. Investasi itu pemaparannya seperti ini. Buat orang yang masih sekolah gimana? Mau investasi apa? Gue kan gak ada sesuatu yang bisa gue investasikan. Nah, ini yang menarik. Sikap hati yang harus ditunjukkan pada saat kita masih posisi seperti itu. Investasikan waktumu. Itu yang terpenting. Kalau kita bisa menginvestasikan waktu kita nggak menghabiskan semuanya hanya untuk nyantai, kongko, main game segala macam gitu loh. Kita investasikan untuk mulai melihat ke depan mimpi apa yang ingin kita capai. Tujuan kita dilahirkan di dunia ini untuk apa sih gitu loh. Terus kita mulai menghidupi keteladanan yang telah Tuhan perlihatkan sesuai dengan firman. Nah, kita investasikan waktu-waktu itu untuk mempelajari apa sih tatanan-tatanan kehidupan yang sudah tercatat di Alkitab, supaya kita memahami dan kita sudah dipersiapkan sebelum kita masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi, mau itu masuk dalam dunia usaha atau menjadi seorang karyawan atau seperti apapun situasi kita pada saat kita dilahirkan, mau kita dilahirkan dalam posisi yang kaya, miskin, dalam posisi tingkat derajat yang naik atau turun, itu tidak menjadi masalah. Jadi yang masalah adalah bagaimana kita memaksimalkan kehidupan kita, potensi kita, disertai dengan bagaimana gaya hidup kita untuk memperoleh hasil terbaik tersebut. Nah, semua itu bisa terlaksana. Cara berinvestasi yang baik, bagaimana kita memaksimalkan semua itu, kita harus punya motivasi. Yang pertama ya, motivasi kita adalah kita harus mengerti kita diciptakan Tuhan, kita harus menjadi anak-anak terbaik dalam bidangnya gitu loh. Nah, itu motivasi pertama. Yang terbaik kalau kita berbicara tentang mengelola keuangan, kita harus mengerti bahwa saya harus menjadi seorang manajer keuangan terbaik dalam keluarga saya sendiri gitu. Itu yang pertama dulu. Motivasi ini jangan melenceng, karena kita harus mengerti semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, kita harus mengerti obsesi kita untuk melakukan ini apa. Obsesi kita cuma satu, kita harus memperbaiki dan melindungi kehidupan keluarga kita. Jangan dulu kita memikirkan hal-hal yang terlalu besar gitu. Bukannya tidak boleh, tentu itu boleh, karena itu semuanya mimpi ya. Tapi kembali lagi kita harus memperbaiki dan merestorasi diri kita sendiri dulu, menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi obsesi kita di situ. Kita harus bisa mengatur bahwa kita hidup di dunia ini harus menjadi orang yang berguna bagi manusia sekitar, juga bagi Tuhan. Setelah itu kita mengatur bagaimana ambisi kita. Ambisi kita adalah kita mau menjadi manusia yang bisa
sungguh-sungguh berguna di luar maupun di dalam. Kita sering berkata kita harus menjadi terang. Itu berbicara di luar. Gimana kita mengimplementasikan apa yang kita punya, sedangkan kita sendiri nggak beres gitu loh. Nah, obsesi kita harus seperti itu. Kita harus punya mimpi. Kita mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu kesuksesan maupun kekayaan itu berasal dari mimpi. Dan yang saya lihat seringkali di zaman sekarang ini, anak-anak di zaman now, mimpi mereka itu luar biasa. Bahkan banyak mimpi-mimpi mereka itu melebihi ekspektasi yang pernah saya pikirkan gitu. Karena saya pernah sharing dengan satu anak muda, dia punya mimpi yang benar-benar luar biasa. Contohnya apa tuh? Contohnya dia sharing, dia punya mimpi bikin teknologi yang bisa mengubah air jadi makanan, baik itu berbentuk gel atau apapun itu. Saya bilang motivasi kamu melakukan itu apa? Cuma satu, supaya dunia nggak kelaparan katanya. Caranya gimana? Tinggal bikin teknologinya nanti, tembakin ke satelit. Jadi dia bikin satelit katanya, nanti gue tembakin dari atas, mau semacam laser atau apapun, tembakin ke bahan yang berbentuk cair, karena pikiran dia itu dunia ini kan semua kebanyakan 80% air ya. Jadi bahan makanan itu buat dia. Jadi dia mengubah semua struktur yang ada dalam air itu jadi makanan. Itu gila sih buat gua. Benar-benar nggak ada di pikiran gua banget. Tapi bisa. Yang jadi masalah apa? Setelah itu gua tanya, setelah lu punya mimpi itu, lu ada atur nggak sih goal-goal yang mesti lu capai untuk meraihnya? Belum ada. Terus action yang lu lakuin apa? Ya belum tahu lah, goalnya aja belum ada. Nah itu jadi masalah gitu loh. Anak muda zaman sekarang pintar bermimpi, tapi sulit untuk menentukan goal dan bagaimana cara actionnya gitu loh. Jadi jangan cuma dari tahap-tahapannya ya, karena suatu mimpi besar, perjalanan panjang pasti selalu dimulai dari satu langkah kecil juga gitu tentunya. Iya, mulai dari sendiri, jadi terang di keluarga sendiri juga tentunya ya Bu ya. Betul. Selain motivasi, kita harus bisa taruh mimpi, bisa set goal, dan bisa take action gitu. Jangan cuma itu doang. Nah, setelah di situ, kita lewat lagi nih. Kalau semua itu kita udah punya, kembali lagi. Kita harus mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan itu, setelah kita memahami semua tatanan itu sudah ada gitu loh. Kita bisa pelajari di Alkitab nih sebenarnya. Walaupun gue sekarang, anggaplah gue masih sekolah nih, apa sih yang bisa gue pelajari? Sebenarnya semua tuh bisa dipelajari, bahkan saya mempelajari sebagian itu di Alkitab gitu loh. Berdasarkan seperti di Matius 25 ayat 18 ini, saya bisa berpikir tentang investasi karena saya belajar dari sini gitu loh. Kan dia berbicara tentang 5 talenta, habis itu ada yang 2 talenta, terus 1 talenta. Nah, sebenarnya ini berbicara tentang investasi. Kenapa? 5 talenta, baliknya 5 talenta. Gila, itu 100% loh. Kalau kita ngomong bahasa bisnis, saya melakukan investasi nih, mengeluarkan 10.000, saya balik 10.000 gitu. Jadi saya dapat 20.000, itu investasi gitu loh. Nah, bagi saya baca Alkitab, yang saya dapat ini gitu loh. Bahkan ayat-ayat ini kan bisa berbicara tentang kesetiaan, menunggu kehadiran Tuhan segala macam. Bisa banyak reman bisa dapat gitu. Namun, karena talenta itu orang juga bisa mentafsirkan hal yang lain, tapi ini salah satunya bisa juga sebagai dalam bentuk uang maksudnya gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya mah cuma murid, saya cuma orang-orang karyawan yang apa sih, gua belum ada sesuatu yang bisa diinvestasikan. Jangan berpikir seperti itu. Bagaimana kita mengatur kehidupan kita dulu gitu loh. Kebiasaan hidup kita baca firman. Rema yang kita dapat pasti spesial buat diri kita sendiri. Walaupun kita pada saat dengar khotbah di gereja atau di ibadah-ibadah, banyak analogi lain, pandangan lain maupun rema-rema lain gitu. Tapi hebatnya nih, kalau untuk masalah kita berhubungan sama Tuhan, bakal ada semua pemikiran-pemikiran baru, rema-rema baru yang khusus buat diri kita sendiri. Nah, khususnya seperti ini, saya bisa mendapat rema ini tentang investasi gitu. Di perjalanan
hamba yang boleh dibilangkan tidak setia ya di sini ya. Sudah Iya. diberi, lu walaupun itu kecil, dia malah tanam ke tanah gitu loh. Dia nggak mau Tidak memanfaatkan dan nggak mau menginvestasikan. Eh, ya menginvestasikannya. Padahal kalau diinvestasikan walaupun cuma 1 talenta emas, 1 talenta uang, dia pasti dapat 1 talenta juga. Itu 100% loh. hmm. Gitu. Abuy, pertanyaan selanjutnya gini, selain ayat yang tadi yang Abuy sharingkan itu, apakah ada ayat yang sangat merema sekali buat Abuy, khususnya dalam hal mengelola keuangan secara pribadi? Kalau mengelola keuangan, saya masih secara khusus di sini ya di ayat ini karena gini loh. Yang saya jelasin dari awal tadi kan tentang bagaimana kita mengatur kehidupan dasar kita sebenarnya. Bagi saya, kalau bagi pemahaman saya ya, apabila kita bisa mengatur pemahaman dasar kita, bagaimana kita mencari uang, motivasi mencari uang itu untuk apa, gunanya untuk apa, kita akan bisa mengatur keuangan itu secara otomatis. Karena dalam kehidupan bersekolah pun dari kecil kita sering mendengar, jangan ya besar pasar daripada tiang, karena itu kan sudah mengatur kita bagaimana kita mengatur cash flow kita gitu. Padahal itu mungkin kata-kata yang klise banget kali ya, Bu, tapi itu sebenarnya powerful banget. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dibanding pemasukan kita. Itu hal yang simpel ya. Bahkan ada yang bilang kalau bisa dapat gaji pakainya cuma 30% ya, jangan sampai 50%, sisanya harus dihemat. Makanya bahasa-bahasa standar dunia yang sekuler itu saya nggak pakai di sini. Sengaja, karena bagi saya semua itu teori-teori seperti itu sudah banyak. Yang jadi masalah seringkali kita sebagai anak Tuhan itu tidak bisa mengatur bagaimana sikap hati kita, attitude kita, bagaimana motivasi kita, gimana obsesi kita, bagaimana ambisi kita meraih uang itu. Karena disebutkan kita memang tidak bisa menjadikan mamon sebagai Allah atau ilah. Tapi kita boleh berteman dengan mamon tersebut. Gimana caranya itu berteman? Nah di situ, manfaatkan uangmu untuk membahagiakan orang tuamu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatkan uangmu untuk membahagiakan orang sekitar ataupun orang-orang yang memang kayak saudara gitu loh. Ketika manfaatkan uangmu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus mengerti, dapat duit itu bukan buat kita dulu. Manfaatnya itu memang banyak, tapi kita jangan memprioritaskan itu dulu. Karena kalau kita setia, dari awal kita setia walaupun dapat talenta uang yang kecil pun, kalau kita setia, kita bisa melakukan motivasi hati kita dengan benar, obsesi benar, ambisi kita juga benar. Tuhan pasti akan mempercayakan talenta-talenta lebih tinggi lagi. Barusan yang Abu ngomong pasti firman Tuhan ya, tentang manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ya, Mamon dan kepada Allah secara bersamaan ya. Dan itu ada firman Tuhan juga kayak tadi, setia pada perkara kecil. Jadi kalau sekarang mungkin masih dipercayakan kecil, jangan berkecil hati justru ya. Motivasi kita harus tetap benar di hadapan Tuhan, supaya nanti kita bisa secara sendirinya bisa mengelola dengan benar juga ya Bu ya. Ya, karena kalau berbicara dalam mengelola keuangan sebenarnya sangat luas sekali. Di sana kita akan belajar tentang kapasitas. Di sana kita juga akan belajar tentang kemampuan intelektual, spiritual, banyak banget yang bisa kita gali di situ. Cuma secara umumnya, secara mendasarnya kita harus memantapkan diri kita dulu bahwa bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan dan di hadapan kehidupan kita gitu loh. Jangan sampai kita bingung sendiri memantapkan diri kita, cuma tahu teori tapi tidak mengerti bagaimana melaksanakannya. Itu yang terpenting. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Ko Abuy. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini.
apa sih yang kalau menurut Abu pribadi, apa yang menjadi titik kritis dalam mengelola keuangan ini? Jadi satu titik kritis nih yang biasanya mungkin dialami anak muda, mungkin yang Abu pernah alami, yang ini bisa bikin berantakan ke depannya dalam hal keuangan. Nah, kalau untuk dalam hal titik krisisnya, kita bahas dalam dunianya apa dulu ya, dunia sekuler, dunia kerja gitu loh. Ya. Biasanya jadi masalah dan penyakit itu seringkali kita dengar, gua nggak bisa pegang duit nih. Nah, seringkali kita dengar begitu ya. Gua nggak bisa pegang duit. Ya. Kenapa tuh? Biasanya terjadi karena mereka itu tidak ada mendapatkan bekal dari hal teori kehidupan maupun dari panduan-panduan Alkitab. Jadi maksud saya begini, orang-orang seperti ini sifatnya konsumtif, nggak mengerti namanya hemat. Itu sudah pasti, karena mereka tidak memikirkan masa depan. Orang-orang seperti ini taunya cuma hura-hura, yang penting gue nikmati hari sekarang, esok punya kesusahan tersendiri tuh. Dia nggak memikirkannya lagi, karena sesuai firman, katanya kan begitu. Kesusahan harus bisa menikmati ya. Oke. Nah, sebenarnya yang jadi satu benang merah ya dari yang tadi kita jelasin, terus kita tarik ke pertanyaan ini adalah, kalau kita dari awal sudah memantapkan diri kita, sudah tahu cara bersikap, sudah tahu cara memotivasi diri kita, sudah tahu goal-goal kita, semestinya kita tidak akan mengalami namanya titik terendah ini. Gitu. Itu yang utama dulu. Namun ada yang namanya, makanya tadi saya bilang, berbicara tentang kapasitas intelektual, spiritual, karena di situ bisa kan skenario-nya, oh temen ternyata pinjem duit nih nggak dibalikin, jadi gue nggak punya duit, kan bisa. Dalam usaha, oh mau kena tipu nih, duit gue habis semua nih, kan titik terendah juga, bisa juga. Makanya di situ kalau mau kita lengkapin lagi, itu udah lebih luas, berbicara dengan spiritual, berbicara tentang intelektual, kemampuan diri, itu sudah sangat luas sih. Cuma secara basically-nya ya bagaimana kita mengatur itu dulu deh. Kalau kita bisa secara umum mengatur bagaimana sikap hati kita, attitude kita, motivasi kita ngerti kok. Apa sih tujuan kita dilahirkan? Apa sih goal-goal yang harus kita capai gitu? Kita bisa mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Gaya hidup kita dulu deh, kita benerin dulu. Intinya di situ dulu. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman MPM People itu kita terjebak dengan yang tadi gaya hidup yang tadi dibilang gitu ya. Karena kalau Eco nangkep nih ya, dari tadi tuh ada yang seperti ini arahnya, bahwa istilah katanya uang itu jangan jadi tujuan, tetapi uang itu jadikan itu jangan jadi tuan atas hidup kita, tapi jadi hamba di hidup kita. Maksudnya itu menjadi wadah untuk do something, tujuan yang lebih besar di atas itu semua. Jangan sampai uang itu jadi tujuan ya Bu ya, tapi uang itu menjadi media untuk kita mencapai sesuatu gitu. Betul. Uang itu diibaratkan sebagai upah. Jangan kita anggap itu sebagai satu ambisi kita. Jadi ketika kita berambisi menjadi anak-anak terbaik, anak-anak Tuhan terbaik yang bisa mengelola keuangan, kita pasti mendapat upah yang terbaik. Kan begitu dong. Upah terbaik itu adalah uang gitu loh. Karena kita bisa memanage yang baik, yang diupahin yang uang gitu loh. Jangan kebalik. Ambisi gua uang, gua harus jadi kaya. Ya, nggak bisa. Kita nggak akan bisa mencapai. Iya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Bu, karena bener-bener apa ya, nggak berasa tuh bisa udah setengah jam aja nih kita udah ngobrol ya, setengah jam. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ini apalagi kalau dibuka sesi tanya jawab nih Bu, di live, wah tuh kayak bakal rame nih, lama ya. Tapi ya, ini menjadi pertanyaan terakhir. Waduh, teman-teman mungkin kalau kangen ya mungkin kita bisa ngadain acara kedepannya di mana bisa ketemu langsung gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir gini Bu, ini udah masuk pertanyaan terakhir nih, udah pertanyaan disebutkan. Nah,
pesan-pesan apa sih yang simple dan praktikal untuk anak-anak muda, ya range-nya kalau bisa dibilang mungkin satu SMA sampai kuliah dalam hal mengolah keuangan, apalagi mungkin bisa berkenaan dengan masa pandemi COVID seperti ini. Jadi apa sih maksudnya, pesan-pesan apa yang simple dan praktikal dari Abuy untuk generasi muda di Jembatan 5 ini atau Jakarta tentunya? Oke, secara umum ya, Ya. secara umum pesan-pesan saya itu adalah hidup itu adil. Nah, kenapa saya bilang hidup itu adil? Seringkali mindset berpikir kita berpikir bahwa gue kan dilahirkan dari keluarga yang miskin. Oh iya, orang suka bilang tidak adil hidup gue, makanya. Nah, iya. Seringkali orang merasa nggak adil karena gue kan hidupnya susah. Kondisi gue sekarang susah nih. Ada yang bilang orang tua gue kena PHK nih gara-gara corona. Ada juga yang bilang gue kan sekolah aja nggak bisa nih gara-gara corona online jadinya. Hidup ini nggak adil. Bahkan bagi banyak sekali, baik itu orang yang mengenal Tuhan atau enggak, berkata, yang sudah terbaring di rumah sakit ya, mau itu kena corona atau sakit apapun, pasti akan ngomong hidup itu nggak adil. Nah, kebalikannya, hidup itu adil. Kenapa saya bilang begitu? Hidup itu adil ketika kita benar-benar memahami tatanan kehidupan ini. Kita sama-sama dilahirkan di dunia ini dengan kondisi bayi. Nggak mungkin langsung gede dong, gitu loh. Bayi ini. Kaget boy kalau tiba-tiba langsung gede boy. Nah, itu dia. Yang jadi perbedaan gua sama Koeco adalah pada saat bayi sampai gede itu, bagaimana pribadi ini dimaksimalkan. Mau itu dalam pikiran kek, mau dari kemampuan spiritual, mau dari kemampuan pengalaman atau lain sebagainya, itu tentang perjalanan hidup gitu loh. Nah, makanya saya bilang harus pintar-pintar berinvestasi. Investasikan waktumu, jangan cuma semua buat bermain. Semakin cepat engkau berinvestasi, semakin cepat engkau mendapatkan kepercayaan besar dari para Tuhan. Kalau engkau investasi dari masa mudamu, investasikan waktumu untuk belajar. Walaupun gua masih sekolah nih, gua mau belajar bisnis, investasikan waktu belajar di internet, di Google cari, di YouTube cari. Lu ada keinginan untuk memulai usaha atau apapun, cari, mulai dari hari ini sekarang, ambil handphonemu, lakukan sekarang, nggak ada alasan untuk yang lain gitu. Nah, investasikan secepat mungkin, hasilnya kita doakan kepada Tuhan, kita bawa perkarakan di hadapan Tuhan supaya mendapatkan impact dan jawaban yang terbaik juga. Jadi kita harus mengerti tugas kita adalah mengusahakan untuk kedepannya hasilnya seperti apa, dapatnya berapa, kehidupan gua kedepannya baik apa enggak. Itu tergantung dari investasi hari ini. Nah, kalau investasi yang baik, masa sih Tuhan nggak tergerak, nggak terenyuh, nggak ngasih gitu loh? Pasti kasih. Ya. Tergantung investasi kalian sekarang. Yang studi, investasikan waktu kalian. Yang karyawan, investasikan tenaga pikiran untuk kerjaan kalian supaya menjadi karyawan yang terbaik. Yes. Sebagai seorang pengusaha, kalian harus fokus bagaimana mengembangkan kerjaan kalian saat ini juga. Jangan cepat berpuas diri. Pertandingan ini kan sampai akhir, sampai ujung hidup loh. Kita nggak bisa, udah puas dapat segini, nggak boleh. Dan yang jadi persoalan adalah, kenapa saya bilang adil? Setiap manusia itu di ujung kehidupan dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan dia di tahta kerajaan surga. Saya siapapun yang udah koit nih nanti, udah kembali ke rumah Tuhan, yang dipertanyakan apa? Kualitas hidup lu udah menjadi manajer keuangan yang baik nggak? Udah berimpact nggak buat sekitar? Udah menjadi terang nggak dalam dunia ini? Sama, makanya saya bilang hidup itu adil. Di dalam tahta kerajaan surga, kita akan dipakaikan satu pasal nih, ibarat gua nih ya, satu pasal yang sama. Gitu loh. Lu hidup lu udah bermanfaat nggak? Kegagalan terbesar dalam hidup ini
bukan karena kita gagal dalam hal usaha, dalam hal berkembangnya, bukan. Kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menjadi manusia yang sia-sia di hadapan pengadilan Tuhan. Itu paling besar deh teman-teman. Gitu Kocok. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa ambil sesuatu pembelajaran tentu dari sini ya. Ya, terutama khusus dari yang sekolah. Bukan berarti kalau ya mungkin bahasa gini, kalau simpel ya. Jadi masih sekolah, uangnya sangat sedikit tapi waktu dan tenaga banyak. Nah, dikelola di situ ya supaya nanti bisa berinvestasi dan menghasilkan sesuatu hal nanti. Pas udah dewasa muda, biasanya itu ya tenaga banyak, uangnya banyak, waktunya sedikit ya Bu ya, sibuk gitu ya, karena banyak kesibukan. Pas udah hari tua ya mungkin ada yang tanda kutip diberkati banget, uangnya banyak, waktunya banyak, tetapi tenaga sudah tidak ada. Nah, maka dari itu apapun waktu tahapan di kehidupanmu sekarang, kelolalah yang ada itu dengan sebaik mungkin. Betul ya begitu ya Bu ya? Betul. Hidup cuma sekali loh. Kalau kita nggak manfaatin dengan baik kan, kita nggak bisa putar waktu. Yes. Waktunya tidak bisa diputar kembali, tetapi di waktu yang berjalan ini kita bisa do something gitu ya. Wow, thank you banget Abui. Gue kaget tadi lo bilang hidup ini adil, gue pengen ngomong, masa sih nggak adil kayaknya. Karena yang paling jadi pertimbangan adalah awal dan akhir. Kalau proses kehidupannya itu kita nggak bisa bawa. Ya. Oke, siap. Thank you very much Abui. Nggak berasa, wow ini waktunya kalau ya gue sebagai timekeeper juga tentunya cukup karena waktunya dalam ibadah online ini ya gitu. Thank you very much Abui buat waktunya, dan boleh dong kok Abui boleh doa tutup buat kita semua yang menonton ibadah online pada hari ini kok Abui. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana kami masih diberi kesempatan untuk full online ini ya Bapak. Di acara IMPM pada hari ini kami boleh belajar bahwa bagaimana kami mengelola keuangan dengan baik, bagaimana kami mau mengatur motivasi dan keinginan kami untuk mencapai kesempurnaan seperti Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa ini boleh belajar menjadi manusia yang berguna di hadapan Tuhan, memaksimalkan setiap potensi kemampuan kehidupan kami ya Tuhan, bisa menjadi manusia yang berguna, bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar dan juga bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Sertai kami, berikan hikmat bagi setiap kami supaya menjadi manusia yang semakin berkembang, menjadi manusia yang bisa semakin belajar, tidak menjadi manusia yang sombong dan cepat puas ya Pak. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, dan biarlah hikmat marifat daripada Engkau yang mensempurnakan setiap pemahaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bawa segenap kehidupan dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai setiap kehidupan kami. Kami percaya ya, kami sangat meyakini bahwa karya Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ko Abui buat waktunya, buat sharingnya, dan semoga di depan kita masih bisa discuss lagi ya Bro. Oke, thank you very much Abui. Begitulah hari ini bincang-bincang rohani pada hari ini, teman-teman NPM juga teman-teman yang lain yang menonton ibadah online pada hari ini. Kiranya diskusi firman Tuhan pada hari ini, sharing pada hari ini memberkati teman-teman semuanya. Tidak suatu kebetulan tadi Ko Abui agak menyerempet ke waktu. Dan minggu depan ternyata tentunya dalam mengelola dalam hal waktu lebih tajam lagi. Jadi ya nanti ada orang lain lagi yang akan membawakan sharingnya. Dan jangan sampai ketinggalan waktu teman-teman ibadah online NPM sekarang sudah diganti menjadi setiap hari Minggu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, thank you Abui, God bless you bro. Terima kasih juga.
Mari angkat dua tangan kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan melalui kasih yang tunggal Tuhan Yesus serta melalui persekutuan Roh Kudus menyertai dari sekarang bahkan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.